Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini Han Animation akan membahas alur film Cloudy with a Chain of Meatball. Pertama-tama, dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film Cloudy with a Chain of Meatball. Di awal film, kita diperlihatkan dengan anak kecil yang bernama Flynn Lockwood. Ia sedang mempresentasikan penemuannya di depan kelas. Penemuan itu adalah sepatu semprot. Teman-temannya yang melihat itu langsung terpukau dengan penemuan Flynn. Namun, salah satu anak di sana menanyakan, bagaimana ia melepaskan sepatunya. Sayangnya, Flynn tidak bisa melepaskan sepatu itu. Alhasil, Flynn ditertawai oleh teman-temannya. Setelah pulang, Flynn berusaha untuk melepaskan sepatunya, namun tidak berhasil. Ia pun sangat sedih karena penemuannya gagal. Akhirnya, ibu Flynn langsung memotivasinya dan memberikan jas laboratorium kepada Flynn. Flynn pun kembali bersemangat, dan ia bertekad untuk membuat penemuan yang hebat, seperti penumbuh rambut, penerjemah pikiran monyet, dan burung tikus. Impian Flynn adalah mengubah kota kelahirannya yang bernama Swallow Falls, yang terkenal karena ikan sarden. Flynn menganggap kalau ikan sarden itu menjijikan, dan bertekad untuk merubah kotanya dari pemasok ikan sarden yang hampa menjadi kota yang menyenangkan. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Flynn yang sudah dewasa, yang sedang berbicara dengan asistennya yaitu Steve. Mereka berdua sedang mengerjakan proyek yaitu pembuatan mesin pengubah air menjadi makanan. Namun, saat mesin itu hampir berhasil, tiba-tiba mesin itu mati dan membuat listrik di rumahnya padam. Akhirnya, Flynn langsung bergegas menyalakan listrik. Namun, saat listriknya sudah menyala, ia dikejutkan dengan ayahnya. Ayah Flynn meminta anaknya untuk berhenti membuat penemuan dan memulai hidupnya untuk bekerja di toko alat pancing milik ayahnya. Flynn yang mendengar itu langsung menolaknya. Ia langsung mengatakan kalau ayahnya tidak mengerti Flynn seperti ibunya yang sudah meninggal. Namun, ayah Flynn masih tetap mengajak Flynn bekerja dengannya. Akhirnya, Flynn dengan terpaksa bekerja dengan ayahnya. Saat Flynn sedang bekerja, ia didatangi oleh Brent. Brent mengajaknya untuk menonton pembukaan taman bermain di kotanya. Setelah itu, saat semua orang berkumpul, Flynn bergegas untuk menyalakan mesinnya menggunakan listrik yang ada di kota. Namun, ia langsung didatangi oleh polisi yang bernama Earl. Earl mengatakan kalau ia akan mengawasi Flynn agar tidak membuat masalah. Lalu, kita diperlihatkan dengan reporter yang bernama Sam Spark dan kameramennya yang bernama Manny. Mereka berdua ditugaskan untuk memberitakan pembukaan taman bermain di kota itu. Sedangkan Flynn berusaha untuk menyalakan mesinnya. Earl yang tahu Flynn sedang melakukan sesuatu, langsung bergegas menangkap Flynn. Saat Earl hampir menangkap Flynn, tiba-tiba mesin Flynn terbang membawa Flynn. Mesin itu terbang tanpa arah, sampai menabrak Sam yang sedang memberitakan pembukaan taman bermain. Mesin itu juga menabrak wahana di taman bermain itu. Sayangnya lagi, mesin itu terlepas dari genggaman Flynn dan terbang menuju langit. Akhirnya, Earl berhasil menangkap Flynn. Namun, di saat itu juga, salah satu wahana yang ada di sana menggelinding karena ditabrak Flynn. Alhasil, taman bermain itu pun rusak. Bukan hanya itu, Flynn juga merusak fasilitas kota. Singkat waktu, Flynn sedang termenung di dermaga bersama Steve. Saat ia sedang termenung, ada Sam yang datang ke dermaga itu. Tampak Sam sedang kesal. Akhirnya, mereka pun mengobrol. Sam mengatakan dia sangat kesal dengan orang yang tadi terbang mengacaukan pembukaan taman bermain. Lalu Sam sadar kalau orang itu adalah Flynn. Ia pun langsung marah kepada Flynn. Untungnya, saat Sam sedang marah, ia melihat Steve dan langsung menanyakan apakah itu penerjemah pikiran monyet.
Tampak kalau Sam mengagumi penemuan Flynn. Flynn yang mendengar itu langsung menyukai Sam. Di saat itu juga, Flynn dikejutkan dengan keju yang terjatuh dari langit. Lalu, saat ia melihat langit, ia sangat terkejut. Para penduduk di sana juga sangat terkejut saat melihat langit. Kita pun diperlihatkan dengan awan warna-warni yang sangat indah. Dan dari awan itu turun burger yang sangat banyak seperti hujan burger. Lalu, Flynn mengatakan kepada Sam kalau mesinnya berhasil. Sam yang mengetahui itu langsung memberitakannya. Ia juga memberitahu penduduk kota kalau hujan burger itu dibuat oleh Flynn. Penduduk kota pun terlihat senang. Lalu Flynn mengajak Sam dan Manny ke laboratoriumnya. Flynn pun menjelaskan cara mesin itu bekerja. Sam memiliki ide untuk membuat makanan lain. Akhirnya, Flynn langsung membuatnya. Benar saja, mesin itu bekerja dengan baik dan langsung membuatkan makanan lain. Kali ini adalah telur, pancake, dan yang lainnya. Setelah itu, Flynn pun langsung dibujuk oleh wali kota untuk membuat makanan lainnya. Wali kota menjelaskan kalau dia akan membuka kota pada dunia. Oleh karena itu, ia butuh bantuan Flynn. Singkat waktu, kota itu pun berubah menjadi kota yang indah. Penduduk di sana sangat senang karena mereka bisa meminta makanan apapun kepada Flynn. Lalu, Earl meminta Flynn membuatkan makanan yang spesial untuk hari ulang tahun anak kesayangannya. Awalnya, Flynn tidak mau karena perlakuan Earl yang dulu kasar kepadanya. Namun, Flynn yang mendengar kalau itu untuk anaknya Earl, langsung menyanggupi permintaan Earl. Esok harinya, Carl, yaitu anak Earl, terbangun dan melihat kalau di kotanya terdapat banyak es krim. Earl pun langsung menyuruhnya untuk bersenang-senang. Lalu Sam juga memberitakan kejadian ini kepada dunia. Ia juga mengundang semua orang untuk pergi ke kota Swallow Falls. Hampir semua orang di dunia tertarik melihat berita itu. Setelah itu, Flynn menelpon Sam untuk mengajak ketemuan di suatu tempat. Sam pun bersedia untuk bertemu Flynn. Esok harinya, mereka pun bertemu. Lalu Sam menceritakan masa kecilnya kepada Flynn. Bahwa saat ia kecil, ia berpenampilan seperti kutu buku, dengan mengikat rambutnya dan menggunakan kacamata. Di saat itu, ia terobsesi dengan ilmu cuaca. Namun, karena penampilannya itu, ia diejek oleh semua temannya. Dari kejadian itu, ia pun merubah penampilannya, dan terbukti, ia tidak pernah diejek lagi. Flynn yang mendengar itu, langsung menyuruh Sam untuk menjadi dirinya sendiri. Flynn juga memaksa Sam untuk merubah penampilannya seperti dulu. Akhirnya, Sam menurutinya. Flynn yang melihat itu langsung terpukau, karena Sam lebih cantik jika ia mengikat rambut dan menggunakan kacamata. Setelah menemui Sam, Flynn langsung mengajak ayahnya pergi ke restoran. Ia juga memberitahu ayahnya kalau besok dia akan memotong pita pembukaan kotanya. Ayah Flynn yang mendengar itu seperti biasa saja. Flynn yang mengetahui itu seperti kesal pada ayahnya. Akhirnya, ia pun ditinggal oleh ayahnya. Flynn pun pulang dalam keadaan kesal. Namun, saat ia sedang berjalan, ia dikejutkan dengan hotdog besar yang jatuh di depannya. Ia pun langsung meneliti hotdog itu di laboratoriumnya. Steve mengingatkan Flynn bahwa alat pengukur bahayanya sudah menunjukkan warna kuning. Di saat itu juga, Flynn didatangi oleh wali kota yang sudah obesitas karena memakan makanan Flynn. Flynn dan Steve yang melihat itu langsung ketakutan. Wali kota mengingatkan Flynn kalau besok adalah pembukaan kotanya. Wali kota juga menyuruh Flynn untuk membuat hujan pasta. Flynn langsung menjelaskan kepada wali kota kalau ada yang tidak beres dengan mesinnya. Namun, wali kota tidak peduli. Malah ia terus membujuk Flynn. Akhirnya, Flynn terpengaruh dengan bujukan wali kota. Esok harinya,
Semua orang dari penjuru dunia datang ke Swallow Falls untuk pembukaan kota. Lalu, Flynn didatangi oleh Sam. Sam memberitahu Flynn kalau ada masalah, yaitu ukuran makanannya semakin besar. Namun, Flynn yang sudah terpengaruh oleh wali kota tidak peduli dan langsung menyuruh Sam untuk memberitakannya. Akhirnya, Flynn langsung menunjukkan dirinya pada dunia. Ia disambut oleh semua orang dan semua orang menyukainya. Flynn pun memotong pita itu. Saat itu juga mereka semua dikejutkan dengan badai spaghetti yang mendekati mereka. Mereka semua pun lari menyelamatkan diri, sedangkan Flynn akhirnya memiliki ide untuk mematikan mesinnya. Ia pun langsung bergegas ke laboratoriumnya. Namun saat ia sudah sampai, ia melihat wali kota yang sedang membuat makanan lagi. Flynn langsung mengunggah kode pembunuh mesinnya. Namun saat sudah di tahap akhir, ia dihalangi oleh wali kota. Wali kota itu menghancurkan pusat kendali mesin. Karena ulah wali kota, mesinnya pun error. Di sisi lain, Sam langsung memberitakan kekacauan itu pada dunia. Ia memberitahu kalau badai makanan akan menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan itu, ayah Flynn mencari anaknya. Dan ia menemukan Flynn yang sedang sedih di tempat sampah. Ayah Flynn pun langsung menyuruh anaknya untuk menyelamatkan kota. Flynn yang mendengar itu langsung membuat mobil terbang. Ia pun langsung bergegas ke tengah kota untuk meminta maaf. Tapi sayangnya, semua orang kesal dengannya. Ia pun hampir dikeroyok. Untungnya, Earl datang untuk menyadarkan orang-orang kalau ini bukan hanya kesalahan Flynn, melainkan ini juga kesalahan semua orang. Earl langsung mengajak orang-orang untuk membuat perahu, sedangkan Sam, Manny, dan Brent membantu Flynn untuk mematikan mesinnya. Akhirnya, mereka pun sampai ke jalur masuk. Flynn, Sam, dan Brent langsung terjun ke jalur itu, sedangkan Manny menunggu mereka di luar. Sayangnya, saat mereka bertiga terjun, mereka malah masuk ke tempat yang salah. Mereka masuk ke dalam gua yang dipenuhi dengan makanan. Mereka pun menelusuri tempat itu, dan sampai di sungai minyak goreng. Mau tidak mau, mereka langsung melompati makanan yang ada di sana. Di saat itu juga, Flynn ditelepon ayahnya. Flynn langsung menyuruh ayahnya untuk mengirim kode pembunuh melalui email. Namun, ayah Flynn kesulitan mengirimkannya karena ia tidak mengerti. Di sisi lain, Earl dan penduduk kota sedang membuat perahu dari makanan dan langsung bergegas untuk menyelamatkan diri dari bendungan makanan yang hampir hancur. Untungnya, semua penduduk di sana berhasil selamat. Sedangkan ayah Flynn yang masih ada di laboratorium masih berusaha untuk mengirimkan kode pembunuh. Namun sayangnya laboratorium itu terkena tsunami makanan. Di lain sisi, Flynn masih menelpon ayahnya, namun tidak ada jawaban. Lalu, ia dihadapkan dengan sekumpulan ayam panggang yang hidup. Mereka pun dikelilingi oleh ayam-ayam itu. Brent pun dimakan oleh salah satu ayam. Lalu, kita diperlihatkan dengan ayah Flynn yang masih hidup dan berusaha untuk mengirimkan kode kepada Flynn. Akhirnya, ayah Flynn berhasil mengirimkan kode pembunuh itu. Sedangkan Flynn dan Sam masih dikelilingi ayam-ayam. Seketika, ayam yang tadi memakan Brent terjatuh. Disusul dengan kepala Brent yang muncul. Dan untungnya, ia masih hidup. Akhirnya, Brent langsung melawan ayam-ayam itu, lalu menyelamatkan Flynn dan Sam. Lalu, Brent langsung menyuruh mereka berdua untuk pergi mematikan mesin. Namun, saat mereka sudah sampai, mereka harus menuruni lubang yang dipenuhi keripik kacang. Sam yang alergi dengan kacang tidak bisa memasuki lubang itu. Akhirnya, Flynn sendiri yang memasukinya. Singkat waktu, saat Flynn sudah hampir berhasil, sayangnya yang dikirimkan ayah Flynn bukanlah kode pembunuh,
melainkan video kucing. Flynn pun hampir terjatuh. Untungnya ia memiliki ide. Ia pun langsung menyemprotkan sepatu semprotnya kepada mesin itu, yang menyebabkan mesin itu hampir meledak. Flynn langsung melepaskan pegangannya, dibarengi dengan mesin itu yang meledak. Sedangkan itu, Brent dan Sam sudah berada di mobil terbang. Sam yang melihat ledakan langsung sedih, karena ia mengira Flynn sudah meninggal. Setelah ledakan itu, badai makanan di seluruh dunia berhenti dan membuat semua orang senang. Setelah sampai ke daratan, Sam langsung memberitahu ayah Flynn kalau Flynn sudah meninggal. Namun, di saat itu juga semua orang terkejut karena kedatangan Flynn yang terbang dibawa oleh burung tikus buatannya. Ayah Flynn pun langsung mengatakan kalau ia bangga dengan Flynn. Ia juga menyayangi Flynn. Flynn pun langsung memeluk ayahnya, dan film pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai film Cloudy with a Change of Meatball. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan yang ada di alur film ini, tolong dimaafkan. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!